Mereka sebagian malam itu adalah salat malam, tapi menutupi salat malam sambil menunggu subuh adalah dengan istighfar. Allah sebutkan kata istighfar di waktu sahur, itu memberikan tanda, kata ulama, Allah cinta amalan itu. Fa'aghfirlah, apakah ada yang mohon ampun, aku ampuni dosanya? Ini khusus panggilan di tengah malam. Hal min da'in fa'astajibalah, apakah ada yang mau berdoa, memohon kepadaku, aku akan terima doanya? Semuanya baik. Waktu ibadah semuanya baik. Tapi ada waktu punya kelebihan. Itu syaitan berusaha maksimal supaya jangan sampai manusia memanfaatkan waktu itu. Di antaranya tengah malam, di antaranya waktu sahur, di antaranya antara azan dan iqamah, termasuk doa makbul. Orang-orang yang mencintai Rasul, dia berupaya menjalankan sehari-hari kebiasaan Rasul. Salah satu, berpakaian. Rasul SAW kalau memakai bajunya, masukin tangan kanannya dulu. Sebelum berpakaian, bismillah. Mengapa Rasul SAW mengucapkan bismillah? Yang Quran berzikir munculnya. Kalau tidak ada zikir, apa yang ada? Mengganti zikir apa kalau tidak ada zikir? Was-was. Kalau ada was-was berarti syaitan semakin dekat. Kalau syaitan semakin dekat berarti malaikat semakin jauh. Oleh karena itu mimpi kita buruk, hidup kita berantakan, bermasalah dalam rumah tangga, bermasalah dalam kehidupan kita sehari-hari, berkesempitan dada, banyak hal-hal ini semuanya ada unsur syaitan di dalam kehidupan kita yang berusaha supaya hidup kita tidak nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukurillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Latif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, baru saja kemarin hari Senin, Imam Besar Masjidul Haram sudah pulang, tapi Alhamdulillah membawa banyak kesan. Beliau ternyata sangat senang dengan perkembangan Islam dan dakwah di Indonesia, walaupun masih kita dalam proses perjuangan. Dan mudah-mudahan ada waktu lagi beliau berkenan hadir dan datang ke Indonesia. Karena seperti mereka ini memang cocok untuk memimpin umat. Apalagi sudah mendapatkan kepercayaan menjadi imam di masjid yang terbesar sedunia. Kalau sudah menjadi imam besar di Masjidil Haram, masa kita tidak percaya? Kalau kerajaan yang menjadikan imam, bahkan imam yang termasuk di masjid yang menjadi arahan kiblat seluruh umat Islam, berarti kedudukan beliau termasuk sesuatu yang istimewa. Alhamdulillah bisa hadir di sini selama 21 hari, dan kita bawa keliling beberapa daerah sampai ke ujung Kalimantan, Bolongan, kemudian Pulau Bintang, belum lagi ke Jawa Tengah, Purwokerto sama Purbalingga. Ya Alhamdulillah, beliau banyak membawa kesan-kesan untuk Indonesia. Mudah-mudahan beliau insyaAllah membawa barakah untuk kita semua. Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan kita di dunia ini tidak akan hidup nyaman tanpa ada godaan. Dan kelebihan iman seorang saat menghadapi godaan. Godaan hawa nafsu, godaan syaitan,
godaan dunia, godaan harta. Dan menurut saya itu menjadi salah satu cara Allah memberikan ujian. Dan melalui ujian itu kita baru bisa naik kelas. Was-was, ujian. Godaan syaitan, ujian. Malas beribadah, ujian. Perkuranan atau kekurangan berjuangan pun ujian. Ada ketika ada satu saat kita ada rasa jenuh atau mengeluh sudah tidak ada minat lagi untuk hadir majlis ilmu. Bukan tidak suka majlis ilmu, tapi menurut saya merasa sudah kinyan, sudah rasa jenuh sudah tidak bahasa yang pas sudah bosan sudah bosan. Dan kata bosan itu memang sudah dibawakan oleh Rasulullah SAW. Setiap mukmin ada rasa itu, ada, bukan baru sekarang, dari zaman Rasulullah SAW sudah ada, bahkan Rasulullah SAW sudah cerita. Tapi Rasulullah SAW memberikan solusinya ketika lagi sudah bosan beribadah atau bosan maksimal untuk mengikuti majlis ilmu, jangan tinggalkan belajar. Misal, kalau Anda merasa bosan untuk menjaga tahajud, barangkali sebab tahajud kita ada keinginan hajat, tapi hajat itu belum terkabul atau belum terwujud, mulai ada rasa malas dan ada rasa bosan untuk bertahajud. Tapi jangan gara-gara bosan itu malah larinya ketinggalkan salat yang wajib. Jadi Rasulullah SAW memberikan solusinya, bisa kita kurangin hal yang sunnah, tapi tetap kita menjaga hal yang wajib. Artinya kalau kita lagi bosan, jangan maksa diri. Jangan maksa diri untuk tetap bertahajud. Jangan maksa diri untuk tetap menjaga-jaga hal-hal sunnah. Karena sebab kebaksaan itu mengakibatkan akan tinggalkan seluruhnya, yang sunnah sama yang wajib. Oleh karena itu kita harus pandai dan pintar mengaturkan. Karena kita sebagai manusia punya perasaan berbeda-beda. Ada tingkatan iman yang mampu bertahajud, yang tidak pernah ada rasa bosan, bahkan mampu mengkhatam Al-Quran setiap 10 hari. Ada yang setiap 20 hari, bahkan ada yang 1 minggu. Ya, tingkatan iman dan perasaan perbedaan di jiwa-jiwa manusia kan beda-beda, tidak semua sama. Dan syaitan dia juga pintar memilih cara godaannya kepada manusia. Tidak semua digoda dengan sistem yang sama. Syaitan juga punya cara-cara. Dia melihat dari segi ibadah, ini orang luar biasa semangatnya dan istiqamah ibadah. Dia tidak akan masuk dari hal-hal tinggalkan ibadah atau jauh-jauh daripada ibadah, tapi dia masuk dalam hal riya. Dia masuk dalam hal bangga diri. Sampai ke martabat atau ke tempat adalah kita merasa diri lebih baik daripada yang lain. Itulah yang diinginkan oleh syaitan. Di sisi lain ada orang-orang masih menjalankan dosa maksiat. Kemudian antaranya dia antara menjalankan ibadah, tapi di samping itu ada dosa maksiat masih berjalan. Ketika dia beribadah, syaitan tidak masuk dari sisi riya, dia tidak masuk dari sisi ikhlasnya, tapi dia masuk dari sisi iman. Ente apa? Baru-baru aja selesai berbuat dosa maksiat, enak-enak sekarang mau beribadah. Supaya apa? Supaya munculnya rasa putus asa. Jadi setan punya bermacam cara. Dari kita merasa riya, merasa bangga diri, sampai kita merasa lebih baik daripada yang lain. Ujung-ujungnya sampai kepada sombong tanpa kita rasa. Yang kedua, bisa membuat kita putus asa saat kita menjalankan ibadah, tapi di samping ibadah masih ada dosa maksiat yang kita belum mampu tinggalkan, walaupun mulai berkurang. Syaitan juga masuk di situ. Seolah kita diingatkan oleh syaitan, kamu pura-pura mau jadi ustaz, mau jadi ustazah, beribadah luar biasa, tapi kamu lupa diri masih berbuat ini.
Menimbulkan apa? Perasaan jangan-jangan ibadah saya selama ini sia-sia karena saya belum bisa memperbaiki diri, saya belum bisa membersihkan diri. Lama-lama membuat kita putus asa dari rahmat Allah, dan putus asa dari rahmat Allah itu tersendiri kufur. Oleh karena itu syaitan berupaya maksimal untuk menggoda manusia supaya mereka tidak bisa tenang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau sangat benci kepada orang saleh, sangat benci kepada ahli zikir, sangat benci kepada orang yang cinta Al-Quran. Dia sudah yakin masuk neraka, dia tidak mau masuk sendiri. Dia sekarang tidak ada harapan untuk selamat dari neraka. Itu sudah tidak ada harapan bagi iblis, bagi syaitan. Tapi apa yang dia upayakan sekarang? Kalau memang sudah saya yakin masuk neraka, mengapa saya sendiri? Ya udah, carilah kawan-kawan yang bisa temani. Yang paling dekat dan mudah digoda adalah manusia. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Dan di situ Nabi Adam alaihissalam ketika mengikuti, padahal dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memakan daripada pohon itu, tapi dia mengikuti apa kata syaitan, itulah salah satu godaan dan itulah salah satu ujian. Mengakibatkan perbuatan Nabi Adam menjadi manusia sebagai keturunan Nabi Adam sudah terbiasa berlaku dosa maksiat. Di sini bukan bermasalah. Kalau kita berlaku dosa maksiat itu bukan bersoalan. Tapi yang menjadi masalah besar, kita tidak berkeinginan taubat dan istighfar. Kata syaitan, aku sudah capek dan melelahkan diri untuk menggoda manusia berbuat dosa maksiat. Tapi di sisi lain, dengan mudahnya Allah mengampuni dosa mereka ketika mereka beristighfar. Jadi syaitan merasa lelah, capek. Aku sudah goda manusia sampai sudah berhasil membuat dia dosa maksiat. Tapi begitu dia dengan ikhlas, ya Allah, ighfirli, ya Allah, berilah kepada aku taubat, aku mohon taubat, aku mohon diampuni. Bagi Allah gampang dan mudah diampuni. Yang paling termudah bagi Allah untuk manusia adalah ampunan dosa. Allah tidak susah untuk mengampuni dosa. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku menjaminkan ampunan dosa. Dengan apa? Ketika kita bertaubat, beristighfar. Dan bahkan syaitan pernah berjanji, ada sebuah hadis qudsi, syaitan berkata kepada Allah, saya tidak akan berhenti menggoda manusia, menjauhkan manusia dari jalanmu. Allah menjawab, dan saya tidak akan berhenti mengampuni dosa-dosa hambaku selama mereka beristighfar. Coba bayangkan. Berarti istighfar itu sangat indah. Termasuk salah satu amalan yang dicintai Allah, bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ahli istighfar di waktu sahur. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sebagian malam itu adalah salat malam, tapi menutupi salat malam sambil menunggu subuh adalah dengan istighfar. Allah sebutkan kata istighfar di waktu sahur, itu memberikan tanda, kata ulama, Allah cinta amalan itu. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Allah Subhanahu wa ta'ala cinta sifat-sifat, khususnya kaum wanita, sifat sabar, sifat yakin, sifat taat, sifat iman, sifat infak dan sedekah. Tapi di akhir ayat itu Allah puji seorang hamba, laki-laki maupun perempuan, ketika dia waktu sahur dia isi dengan istighfar. Setidak-tidaknya kalau tidak
tidak mampu salat malam di akhir malam, jangan tinggalkan istighfar. Usahakan walaupun 10 menit, 15 menit sebelum azan sudah bangun. Isi dengan istighfar, karena Allah cinta amalan itu di waktu sahur adalah istighfar. Dan syaitan paling benci amalan manusia adalah istighfar. Kenapa? Karena membuat syaitan gagal dari hasil. Gagal dari pagi sampai malam aku goda manusia, ternyata di ujung malam sebelum masuk besok paginya di waktu sahur, dia memperbanyak istighfar, Allah ampuni dosa. Bahkan di hadis yang qudsi di akhir malam Allah berfirman, menjadi tawaran, Allah yang menawarkan. Hal min taibin fa'atuba alaih. Apakah ada yang mau taubat, aku terima taubatnya. Ini setiap malam Allah tawarkan. Hal min mustaghfirin. Ini. Hal min mustaghfirin fa'aghfirlah. Apakah ada yang mohon ampun, aku ampuni dosanya. Ini khusus panggilan di tengah malam. Hal min da'in fa astajibalah. Apakah ada yang mau berdoa, memohon kepadaku, aku akan terima doanya. Tapi sayang sekali di tengah malam, di akhir malam, apalagi mendekati subuh, apa yang kita balas? Itu jawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, salah satu upaya syaitan dan pintu-pintu syaitan menggoda kita, menjauhkan kita dari waktu-waktu yang istimewa. Sepanjang hari, waktu-waktu kita beribadah semuanya baik. Waktu ibadah semuanya baik. Tapi ada waktu punya kelebihan. Itu syaitan berusaha maksimal supaya jangan sampai manusia memanfaatkan waktu itu. Di antaranya tengah malam, di antaranya waktu sahur, di antaranya antara azan dan iqamah, termasuk doa makbul. Orang-orang yang mencintai Rasul, dia berupaya menjalankan sehari-hari kebiasaan Rasul. Salah satu, berpakaian. Rasulullah SAW kalau memakai bajunya, masukin tangan kanannya dulu. Sebelum berpakaian, Bismillah. Mengapa Rasulullah SAW mengucapkan Bismillah? Bahkan ada satu riwayat, Rasulullah SAW, apalagi kalau baju itu baju baru, Rasulullah SAW berdoa Bismillah dan Alhamdulillah. Alhamdulillah atas apa? Mendapatkan pakaian yang baru ini dibanding banyak orang yang tidak bisa berpakaian. Mengapa Rasulullah SAW mengucapkan Bismillah? Karena ketika kita di malam hari menggantungkan baju, apalagi di luar lemari, kan ada gantungan biasa kita di luar lemari itu. Kalau di lemari kan tertutup. Dan syaitan, harus bapak ibu faham, syaitan kalau sesuatu yang tertutup dia tidak bisa buka. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang kita kalau malam hari jangan membiarkan pintu kamar mandi terbuka. Salah satu sunnah. Banyak orang yang tidak mengerti. Bahkan Rasulullah SAW melarang jangan membiarkan anak-anak kita kalau sudah mendekati maghrib, jangan membiarkan mereka bermain-main di halaman rumah atau di lingkungan. Kenapa? Karena itulah waktu syaitan. Kamar mandi tempatnya syaitan. Karena tempat kotoran jadi tempatnya syaitan. Khususnya malam hari Rasulullah SAW memerintahkan jangan tidur sambil menutupi pintu. Hadis sahih di Sahih Bukhari. Hadis sahih di Sahih Bukhari. Jangan tidur malam hari sebelum menutupi pintu. Mengapa? Karena syaitan mendapatkan kesempatan keluar. Bahkan masuknya rumah pun, kalau kita masuk rumah diikuti oleh syaitan. Semua manusia ada syaitannya. Semua manusia ada syaitannya. Tapi syaitannya bisa kuat dan bisa lemah. Siapa yang menjadi dia kuat atau dia jadi lemah? Kita. Dia bukan bisa kuat sendiri atau lemah sendiri.
Tapi dalam perbuatan kita sehari-hari, contoh Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang masuk rumah diikuti syaitan, kalau dia mengucapkan bismillah, kata syaitan sama anaknya, la mabita lakumul yaum, tidak ada tempat penginapan hak malam ini. Tidak ada, berarti tidurnya di. Oleh karena itu jangan heran perbuatan kejahatan malam hari, karena semua diikutin syaitan. Kalau ada orang bermacam-macam malam hari, aneh-aneh, maksiat sana sini malam hari, karena syaitan ditemani. Kita masuk rumah, bismillah, sebelum mengucapkan assalamualaikum. Biasa di Indonesia assalamualaikum duluan, padahal sunnah bismillah baru assalamualaikum. Begitu masuk rumah, memegang kuncinya, membuka pintu, bismillah, masuk. Syaitan di belakang kita persis. Dan mengucapkan bismillah, syaitan sedih. Anaknya loncat-loncat di belakang. Apain? Kenapa bah sedih? Tidak ada ninapan, ninap di luar. Iya. Udah full. Dalam bismillah udah full, terisi malaikat. Berarti tidak ada tempat buat syaitan. Ketika juga kita makan, dalam mengucapkan bismillah, kata syaitan sama anaknya, malam ini tidak ada makan dan tidak ada penginapan. Puasa. Lapar. Sebab laparnya syaitan jadi lemah. Semakin lemah syaitan, tidak punya kekuatan untuk menggoda kita. Ketika juga kita makan, dalam mengucapkan bismillah, kata syaitan sama anaknya, malam ini tidak ada makan dan tidak ada penginapan. Puasa. Lapar. Sebab laparnya syaitan jadi lemah. Semakin lemah syaitan, tidak punya kekuatan untuk menggoda kita. Jadi Allah SWT, ada orang berkata, kalau memang syaitan menggoda kita, kenapa diciptakan oleh Allah? Kalau bukan diciptakan oleh Allah, kita kan bisa aman aja. Kalau memang tidak ada syaitan, bagaimana ketahuan kelebihan iman kita? Justru kelebihan iman kita ketahuan kalau adanya godaan. Kalau tidak ada godaan, mana bisa bedakan? Oh, ini imannya luar biasa. Sampai imannya tinggi malah dikenal oleh malaikat. Ada orang yang imannya lemah sampai dikenal oleh syaitan. Ya, kita milih yang mana? Dikenal oleh malaikat atau syaitan? Oleh malaikat. Ketika juga berpakaian, khusus baju-baju yang kita gantungkan di luar lemari, kita mau pakai lagi, bismillah. Kenapa? Karena syaitan di dalam baju itu. Tapi kalau dengan ucapan bismillah, syaitan terusir, dikeluarkan. Subhanallah. Bapak Ibu, kalau kita amalkan sunnah sehari-hari Rasulullah, tidak usah khawatir fikirkan makhluk halus, makhluk jin, tidak usah difikirkan. Karena kita sudah memiliki cahaya zikir, cahaya amalan yang disunnahkan Rasulullah SAW, itu yang menjadi semacam hijab, berbatasan antara kita dengan mata-mata syaitan. Jadi syaitan pun mau lihat kita aja tidak bisa lihat lagi, karena tertutup dengan cahaya zikir dan amalan yang kita dijalankan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Termasuk kita berlangkah ketika kita di jalan. Apa ya bahasa Indonesia, kalau kita lagi jalan tiba-tiba mungkin karena ada lubang atau apa, kita apa namanya? Tersandung. Pokoknya udah itu aja lah. Banyak kan saya sering mendengar orang Indonesia dia langsung astagfirullahaladzim, atau masya Allah, atau kaget, astaga. Padahal yang sunnah bismillah. Bismillah. Kenapa? Kata syaitan, kata Rasulullah SAW, ketika di saat itu syaitan lagi berusaha menggoda kita. Tapi dengan ucapan bismillah udah jauh dari kita. Inilah sehari-hari yang kita amalkan akan melindungi kita. Tapi sayang sekali jamaah sekalian,
Banyak orang-orang yang kurang berzikir munculnya. Kalau dah ada zikir, apa yang ada? Mengganti zikir apa kalau dah ada zikir? Was-was. Kalau ada was-was berarti syaitan semakin dekat. Kalau syaitan semakin dekat berarti malaikat semakin jauh. Oleh karena itu mimpi kita buruk, hidup kita berantakan, bermasalah dalam rumah tangga, bermasalah dalam kehidupan kita sehari-hari, berkesempitan dada, banyak hal-hal ini semuanya ada unsur syaitan di dalam kehidupan kita yang berusaha supaya hidup kita tidak nyaman. Padahal Rasulullah SAW sudah memberikan kunci segala sesuatu yang melindungi kita. Seperti yang saya contohkan, masuk rumah, keluar rumah. Bahkan saya pernah sampaikan hadis yang dihasankan oleh ulama, ada sunnah masuk, dan saya sudah bagi amalannya di salah satu tulisan. Sunnah masuk rumah dan keluar rumah dilaksanakan 2 rakaat. Ada salah satu sunnah Rasulullah SAW. Apa hikmah daripada 2 rakaat itu? Adalah perlindungan dari segala bahaya. Di dalam rumah maupun di luar rumah. Itu sunnah dilaksanakan ketika masuk rumah, sebelum beraktivitas apa-apa, salat 2 rakaat. Sampai Rasulullah SAW bersabda, akan menutupi madkhalus su' dan makhrajus su', tempatnya masuknya kejahatan dan ke tempatnya keluarnya kejahatan. Itu sunnah yang kita nawaitunya lillahi ta'ala, untuk namanya sunnah, atau bisa dinawaitu sunnah untuk berlindungan, terlindungi dari segala bahaya. 2 rakaat sunnah masuk rumah, 2 rakaat ketika mau keluar rumah. Tapi bukan setiap masuk keluar 2 rakaat. Udah 1 kali cukup. Udah intinya mau keluar udah. Ya ketika misal keluar sampai sejauh mana, kemudian ada yang tertinggal, mutar balik, jangan salat 2 rakaat lagi. Udah ambil barangnya, jalan lagi, udah selesai. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini sederhana. Jangan disalah faham. Sederhana, menjalankan perintah agama sangat sederhana. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang juga membantu kita memiliki kekuatan melawan syaitan adalah zikrullah. Saya heran ketika kita di jalan tidak bermaksimal berzikir kepada Allah. Ada yang bawa mobil, ada yang jalan kaki, ada yang naik angkot umum. Kenapa tidak berzikir kepada Allah sepanjang jalan? Sebaik-baik kata dicintai Allah, ringan di atas lidah, berat di atas timbangan. Dicintai Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih tersendiri 100 kali setiap hari akan menjamin ampunan dosa, walaupun dosa kita lebih besar dan lebih banyak daripada buih laut. Bayangkan. Jadi hal seperti ini yang ringan-ringan saja kita bisa bawa dan tidak perlu tenaga, tidak perlu kekuatan, kita teruskan sepanjang hari. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Dan itu tidak bermasalah sampai ada orang telefon, kita angkat telefonnya. Kalau besok tidak mau angkat, kalau ditanya atau ketemu lagi, kok saya telefon berkali-kali kamu tidak angkat? Maaf, Syekh Ali bilang suruh zikir saja kepada Allah. Bukan begitu. Terus tak apa-apa sambil berzikir, angkat telefonnya, ya apa kabar, saya lagi di jalan, gimana, sehat, selesai urusannya. Terus subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Khususnya jamaah sekalian, saya harap amalan sederhana ini demi Allah sangat berguna. Apalagi kita sebagai manusia banyak dosa. Dosa yang kita sengaja, ada yang lebih banyak dan lebih parah adalah dosa yang kita tidak sadari, yang kita tidak tahu itulah dosa. Sebab itu sehari-hari kita melihat perbuatan manusia berbeda-beda, bermacam-macam. Oleh sebab itu kita jaga amalan, khususnya amalan yang menjaminkan ampunan dosa. Seperti bersabda Rasulullah SAW,
Man qala subhanallah wa bihamdi fil yawmi 100 marrah ghufirat dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali sehari, diampuni dosanya walaupun dosanya lebih besar daripada buih laut. Kata ulama, buih laut itu sesuatu yang tak bisa dihitung. Tak bisa dihitung. Tak bisa dihitung banyaknya, tidak bisa dihitung besarnya. Kalau itu tak bisa dihitung, walaupun dosa lebih daripada buih laut, dengan subhanallah wa bihamdi 100 kali sehari, diampuni dosanya. Termasuk dosa yang kita tidak sadari. Satu lagi, hadis sahih diriwayatkan Imam Abi Daud dan An-Nasai, dan saya mohon dijaga ketika selesai tahiyat sebelum salam. Doa sederhana tapi terjamin ampunan sampai Rasulullah 3 kali. Ini sudah diampuni, ini sudah diampuni, ini sudah diampuni. 3 kali disebut oleh Rasulullah. Hadis sahih diriwayatkan Abi Daud dan An-Nasai. Rasulullah SAW memperhatikan seorang sahabat ketika di tahiyat, selesai tahiyat membaca sebuah doa. Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li innaka antal ghafurur rahim. Qala Rasulullah qad ghufira lah, qad ghufira lah, qad ghufira lah. Ketika Rasul mendengar orang sahabat membaca doa ini sebelum salam, dari salat wajib maupun salat sunnah, sebelum salam kata Rasul, habis mendengar doa ini dari mulutnya sahabat, kata Rasulullah SAW, kamu sudah diampuni, sudah diampuni, sudah diampuni. Sampai 3 kali kata Rasulullah SAW. Saya ulang lagi doa. Ini manfaatnya HP. Ini baru boleh aktifin HP. Direkam. Rekam suaranya. Tulis. Hadis sahih diriwayatkan Imam Abi Daud dan An-Nasai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar doa seorang sahabat ketika di tahiyat membaca. Doa itu adalah Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahad as-samad as-samad. Ini sebenarnya kalau saya bilang ya Allahul Ahad, ini kan sudah adanya qul huwallahu ahad, kan? Berarti dari situ kita diambil. Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li, an taghfir li, maksudnya taghfir li aku, ya, diampuni. An taghfir li dhunubi, 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 dosa-dosaku. Innaka antal ghafurur rahim, innaka antal ghafurur rahim. Sekali lagi dan terakhir, sekali lagi dan terakhir. Nanti habis itu kalau mau diulang dibayar 5 riyal. Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahad as-samad
alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ghufira lahu, ghufira lahu, ghufira lahu. An taghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Jadi berarti fokusnya di apa? An taghfir li dhunubi. Taghfir atau taghfira li sama aja. Taghfir atau taghfira li sama aja. Dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Jadi mulai Allahumma inni as'aluka itu umum kan? Ya Allah diambil qul huwallah, qul huwallahu ahad. Ya Allahu al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An taghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Saya mohon doa ini dijaga. Kapan? Waktunya sesudah tahiyat, sebelum salam. Kalau anda menjadi makmum di belakang seorang imam, dia duluan salam, ikuti imam salam. Tidak boleh lama-lama, terlambat. Tapi kalau anda lagi sendiri, tolong dijaga doa ini, karena menjadi salah satu doa yang menjaminkan ampunan dosa. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, salah satu juga amalan yang membantu kita kuat melawan syaitan. Kuat melawan syaitan. Bahkan syaitan tidak kuat mendekati kita saat kita membaca amalan itu. Adalah ayatul kursi. Ayatul kursi. Kalau ada yang merasa tidak tenang hatinya, atau merasa ada hal-hal yang aneh, mohon maaf ya, sering ada hal-hal yang aneh ya. Maksudnya ada yang merasa badannya apa gitu, seolah-olah ada sesuatu lah gitu. Tapi dia tidak yakin. Tapi ada merasa tidak nyaman lah, membuat muncul rasa ketakutan, rasa kekhawatiran. Baca ayat al-kursi 7 kali. Baca ayat al-kursi 7 kali. Selain itu, jangan tinggalkan ayat al-kursi setiap mau tidur. Setidak-tidaknya ketika kita mau tidur, maaf, capek banget, tidak sempat membaca zikir yang lain, satu-satunya adalah ayat al-kursi. Jangan sampai tertinggal. Termasuk untuk anak-anak kita, mohon biasakan anak kita hafal ayat al-kursi. Ayat al-kursi adalah salah satu ayat yang turunnya dengan cahaya dari langit, dibawakan oleh malaikat kepada Rasulullah SAW. Dan malaikat yang membawa ayat al-kursi pertama kali turunnya ke bumi. Dan ayat al-kursi tidak ada di agama dan ummah yang terdahulu, hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ada dua, Al-Fatihah sama ayat al-kursi. Setiap lepas fardu membaca ayat al-kursi, Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin maktubah laysa bainahu wa baina dukhulil jannati illa an yamut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca dan menjaga ayat al-kursi setiap habis salat fardu, akan terjamin masuk surga. Yang menghalangi masuk surga hanya menunggu kematiannya. Artinya batas antara kita dan masuk surga adalah meninggal
dunia. Artinya apa? Kalau baca ayat Al-Kursi habis setiap fardu meninggal dunia di malam itu masuk surga. Hadis sahih. Bayangkan jamaah sekalian, ini amalan yang seperti ini wajib kita perhatikan. Wajib, bukan sunnah, wajib kita perhatikan. Kenapa? Karena kita yang membutuhkan, bukan orang lain. Allah tidak membutuhkan kita baca ayat Al-Kursi, Allah tidak membutuhkan kita berzikir. Tapi ini semua kembali kepada diri kita sendiri. Dan saya yakin membaca ayat Al-Kursi itu hal-hal yang sangat sederhana. Berapa kira-kira habis waktu? Tidak ada. Tidak bisa dihitungkan masalah waktu. Tapi dalam baca ayat Al-Kursi setiap habis salat fardu, dapat jaminan masuk surga. Salah satu amalan yang membuatkan kita juga melawan syaitan dan bisa tenang dalam tidurnya adalah Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, menjadi jumlahnya 100. Itu khusus, apalagi kalau kita bertenaga bekerja dari pagi sampai malam, sudah merasa badan lelah, capek. Seperti Siti Fatimah melaporkan kepada suaminya Sayyidina Ali bin Abi Talib, meminta seorang pembantu dibantu di dalam rumahnya karena tidak kuat. Ali bin Abi Talib sampaikan hajat anaknya Rasul kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawab, aku berikan lebih baik daripada pembantu. Setiap mau tidur baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Dan juga salah satu amalan yang menutupi pintu syaitan. Sampai Siti Aisyah sangat memperhatikan amalan itu. Sampai Rasulullah waktu sakratul maut sudah tidak punya fisik dan kekuatan untuk mengangkat tangannya mengamalkan itu, Siti Aisyah memimpin Rasul mengamalkan. Tapi dia bagi tangan Rasulullah sendiri. Siti Aisyah megang tangan Rasulullah dan mengamalkan amalan itu dan mengusap badan Rasul dengan tangannya Rasul sendiri. Ini termasuk salah satu amal. Saking pentingnya amalan itu, sampai Rasulullah di sakratul maut masih Siti Aisyah menjalankan untuk Rasulullah SAW, karena Rasul sudah tidak punya kekuatan untuk menjalankan sendiri. Apa itu amalan? Membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas 3 kali. Caranya saya akan gambarkan, mohon perhatian. Dan saya ijazahkan kali ini untuk Bapak Ibu, dan pertama kali saya kasih ijazah dalam doa ini untuk semua jemaah. Saya akan membawakan persis cara yang kita mendapatkan pelajarannya dari guru ke guru, dari guru sampai keturunan sampai sekarang, dari Rasulullah SAW ke sahabat dan seterusnya. Cara amalan itu saat kita mau tidur, dan termasuk amalan ini sangat dahsyat untuk godaan, untuk sihir, untuk gangguan, untuk hasud, semua bermacam-macam, bahkan untuk penyakit lahir maupun batin. Dikumpulkan tangannya seperti doa, mendekati dengan mulutnya. Kalau bisa dirapatkan, tangannya dirapatkan, ya, dekat mulut, dan membaca Qul huwallahu ahad. Berarti bacaannya di mana? Di dalam tangannya. Saya maaf karena saya maki mic-nya ya. Qul huwallahu ahad, kemudian 1 kali Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Habis itu tiup 3 kali. Kalau tiup ada udaranya sama sedikit, ya ludahnya, tapi bukan meludah ya, sedikit, tapi yang penting tiupannya ada anginnya, ada udaranya ya, seperti ini. Kemudian usap badan dari kepala sampai ke
ujung kaki, depan dan belakang. Kalau belakang ya semampu, jangan maksain, semampunya. La yukallifullahu nafsan. Jangan panggil orang lain, tolong ini belum sampai ke belakang, tak usah, kita sendiri aja. Untuk anak-anak, bagaimana? Anak-anak yang masih istilahnya masih kecil lah, 1 tahun 2 tahun, dia jelas dah bisa baca, apalagi mau bisa menjalankan seperti ini. Kita sendiri membaca dan menusap badan-badan mereka. Ini subhanallah amalan dahsyat. Amalan itu dahsyat, melindungi anak kita dari segala godaan, dan insya Allah akan selalu disertai dengan cahaya. Mudah-mudahan menjadi sebab anak kita menjadi salih-salihah. Habis selesai 1 kali, diulang lagi. Diangkat tangannya kembali, dekati mulut dan membaca seperti awal. Qul wallahu ahad 1 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali, 3 kali. Kemudian usap badannya sekali lagi. Sampai yang ketiga, baca Qul wallahu ahad 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, dan usap seluruh badannya, depan dan belakang sampai ujung kaki. Kemudian habis itu kita tidur. Ini khusus sunnah ketika kita mau tidur. Salah satu amalan yang menutupi pintu syaitan dan tetap kita mendapatkan kesempurnaan, bahkan tanda kesempurnaan iman seorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min." Sifat sempurna iman seorang selalu jaga wudu. Khususnya kita mau tidur dalam keadaan wudu. Mohon maaf, walaupun ibu-ibu lagi tidak salat, boleh wudu untuk tidur. Apa hikmahnya tidur dalam keadaan wudu? Kita mau tidur dalam keadaan wudu, Rasulullah SAW menjelaskan, akan duduk di atas dada kita malaikat sepanjang kita tidur mendoakan, Allahumma gfirlah, Allahumma arham, ya Allah ampunilah, ya Allah rahmatilah, sampai kita bangun tidur. Bahkan di satu riwayat dihasankan oleh ulama, orang yang tidur dalam keadaan wudu, kan setiap kita tidur kan diambil nyawa kita. Semua sudah sepakat, itu kan sudah ada di dalam Al-Quran dan pernah saya bahas. Semua diambil nyawanya. Kalau yang masih punya umur akan dikembalikan, yang tidak punya umur lagi dipertahankan di atas. Ketika kita tidur, saat diambil nyawa kita, yang tidur dalam keadaan wudu, nyawanya akan mampu bersujud di hadapan Allah di atas. Ini khusus yang tidur dalam keadaan wudu. Walaupun tidak salat sebelumnya, tidak masalah. Yang penting jaga. Kalau sudah tiduran, kemudian batal, itu bukan urusan kita. Ya kita kan dah tahu. Dan harus fahami Bapak Ibu, ketiduran bukan salah satu sebab membatal wudu. Tidur bukan salah satu sebab membatal wudu. Tapi kenapa kalau kita tidur kemudian bangun harus wudu sebelum salat? Tahu enggak sebabnya? Kalau memang tidur bukan sesuatu hal yang membatal wudu kan? Misal kita lagi wudu, kemudian tidur. Mengapa sesudah bangun tidur harus wudu sebelum salat? Padahal tidur pun sendiri tidak membatalkan wudu, tapi mengapa diharuskan kita berwudu? Sebab ketika kita tidur ada kemungkinan besar tanpa kita sadari. Itu di dalam fikih namanya madhannatu hudutsil hadath. Kemungkinan besar adanya hadath. Hadath adalah Udah faham kan? Itu sebabnya kita boleh
atau harus wudu sebelum salat lagi sesudah tidur. Beda sama orang, saya membuktikan tidur sendiri tidak membatal wudu. Di zaman Rasulullah SAW, antara azan dan iqamah sesudah laksanakan sunnah qabliyah subuh, namanya sunnah fajar, sesudah azan subuh, sebagian besar di antara sahabat antara azan dan iqamah di masjid tidur, tapi tidur dalam keadaan duduk. Biar tidurnya nyang, tidurnya betul-betul pelas ya, itu tidak membatal wudu. Karena posisi kita bukan posisi untuk tidur, tapi posisi duduk. Tapi kalau posisi duduk, biasanya orang sadar, walaupun memang dia tidur tapi sadar. Dia misal kalau iqamat dia langsung bangun, kalau ada orang di sampingnya dia bisa rasakan. Tapi kalau tidurnya telantang itu kan sudah terbiasa, tidak merasa apa-apa. Itu membuktikan hadis sahih, amalan sahabat tidur di antara azan dan iqamah dalam keadaan duduk. Mereka habis iqamat mereka langsung bangun, tapi tidak berwudu lagi. Ini membuktikan tidur sendiri tidak membatalkan wudu. Sudah faham Bapak Ibu? Jadi mulai hari ini masuk rumah bismillah. Dan mohon, saya yakin banyak yang suka amalkan, tapi yang saya harap ketika kita ucapkan tolong disadarkan, diperhatikan, dihayati oleh hati. Karena ini ibadah, bukan jadi kebiasaan. Kenapa saya ucapkan bismillah? Karena ini kebiasaan Rasul dan saya mau ikut supaya terhitung sebagai amal salih. Ketika mau makan pun sama, berpakaian bismillah, masuk tangan yang kanan. Kemudian ketika kita mau di atas tempat tidurnya, pertama kita bersihkan tempat tidurnya, baru kita tidur. Kemudian kamar mandi jangan biarkan pintunya terbuka. Malam hari, mulai hari ini biasakan semua di rumah, termasuk di bagian pembantunya diingatkan pintu kamar mandi ditutup. Ini hadis sahih. Anak-anak kita ketika waktu maghrib mendekati, biasanya kalau anak pulang sekolah kan sudah sore suka main sambil ibu-ibu masakin mie goreng atau mie kuah ya. Tapi akhirnya kita karena sibuk masak makanan anak-anak malam hari, mereka terlanjur main-main sampai maghrib. Dan ini kata Rasulullah, bertahankan mereka, jangan sampai main-main sampai maghrib. Nanti habis maghrib tak apa-apa, lanjut mau main-main boleh, tapi mana bisa main, gelap ya. Beda sama di Madinah, malam hari sama siang hari sama aja, terang sekali. Termasuk juga saat kita wudu, saat kita lagi mau tidur, bacaan ayat Al-Kursi, doa-doa yang saya sampaikan, mohon Bapak Ibu dijaga dan diamalkan, agar insya Allah kita bisa terasa berbeda jauh daripada syaitan, jauh daripada godaan, supaya tingkatan iman semakin naik. Saya selalu sampaikan ke jamaah, persoalan kita bukan adanya majlis ta'lim di mana-mana, bukan persoalan kita belajar ilmu. Saya yakin apalagi di Masjid Al-Latif, alhamdulillah terpilih banyak ustaz-ustaz yang luar biasa menyampaikan tausiahnya, menyampaikan ceramahnya. Tapi di sini bukan masalah. Yang menjadi bermasalah adalah di jamaah kita, yang mereka berbangga dan bersenang ikut majlis ta'lim di mana-mana, bersenang ikut belajar sama ustaz mana-mana dan siapa-siapa yang kita cintai mereka. Tapi selepas acara ini, mengapa tidak ada minat untuk istiqamah mengamalkan? Ini yang kata istiqamah saya merasa banyak. Awalnya masih tangkah pertama, begitu keluar masih ingat. Hari kedua alhamdulillah masih bisa dijaga. Hari ketiga masih lupa ingat. Pas hari keempat ketinggalan, udah tidak ada lagi. Ini persoalan ilmu yang bermanfaat diamalkan. Allah tidak akan bertanya apa yang kamu belajari, tapi Allah akan bertanyakan kepada kita apa yang kamu amalkan
dari yang kamu pelajari. Amalannya apa? Apa yang kamu gunakan? Jadi yang ilmu Allah bukan bertanya kamu belajar apa. Mau belajar matematika, Allah tidak bertanya itu. Tapi Allah bertanyakan apa bentuk amalannya. Kamu sudah belajar, terus apa yang amalkan? Sudah diamalkan? Tidak. Wa an ilmihi madza amila bihi. Dan itu menjadi salah satu pertanyaan nanti di hari kiamat. Karena proses manusia ada 7 pertanyaan. Kalau tidak lulus, na'udzubillah, tempatnya neraka. 3 dikubur, 4 nanti di hadapan Allah hari kiamat. 3 dikubur, man rabbuk, ma dinuk, man nabiyyuk. 3. Ada tambahan-tambahan di hadis-hadis yang lain, tapi ini yang sahih. 3. Dan sekarang kalau saya bertanya, siapa Tuhanmu? Jawabannya gampang. Siapa apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Semuanya hafal sejak SD kelas 1. Semua hafal. Mudah dijawab, bahkan mudah diingat. Tapi demi Allah Bapak Ibu, ketika kita dikubur, hanya yang bisa jawab yang benar-benar beriman sepenuhnya dan cinta Allah dan Rasulnya di dunia. Kenapa? Karena keadaan kita, suasana kubur membuat kita yang hafalannya kuat bisa terlupa semua. Posisi yang gelap, sempit, tidak ada udara. Allah Maha tahu bagaimana keadaan kita. Lebih parah lagi, mungkar nakir menghadap kita. Kalau kita ada seorang guru di sekolah ketika ujian, tapi seram mukanya, diperhatiin kita, ya Allah, kenapa ini guru? Lupa jawabannya. Ini baru ujian kelas di dunia. Apalagi kalau lihat mungkar nakir. Nauzubillah. Terus yang terakhir adalah 4 pertanyaan di hari kiamat. Allah akan bertanyakan umur kita. Bagaimana kita habiskan dari umur kita? Apa yang kita gunakan di umur kita? Yang kedua, khususnya usia muda kita. Kenapa usia muda kita? Karena usia yang paling kuat, hebat, banyak kelebihan. Di situ juga Allah bertanyakan. Yang ketiga adalah harta kita. Dari mana dan kemana? Bisa saja sumbernya masuk halal, tapi keluarnya haram. Ada orang jaga, alhamdulillah rezeki saya halal, tapi penularan belanja tak habis-habisnya. Belanja sembarangan. Punya HP bagus, begitu turun HP baru, dia beli HP baru. Sudah punya yang begitu indah, bagus, nikmat, dia bisa gunakan, begitu munculnya langsung duluan dia pesan. Nah, ini kan akan bertanyakan oleh Allah, dari mana dan kemana. Dan kita ingat, yang halal dihisab, bukan yang haram. Yang akan dihisab oleh Allah yang halal itu, yang kita jaga masuk keluar halal 100%, itu yang akan dibertanggungjawabannya di hadapan Allah. Terus yang haram, kalau yang haram Allah tak bertanya lagi. Kalau yang haram langsung diazab. Yang haram Allah tidak akan bertanya, kenapa kamu guna yang haram? Yang haram langsung diazab. Campuran riba, campuran nipuan, campuran ini semua langsung masuknya ke bagian azab, na'udzubillah. Yang terakhir, yang keempat, wa an ilmihi madza amila bihi. Dan ilmu yang kamu belajari, apa yang kamu amalkan. Dan ilmu yang bermanfaat adalah diikuti dengan amalun salih. Kalau tidak diikuti amalun salih, tidak ada ilmu bermanfaat. Oleh karena itu jemaah sekalian, inti daripada ilmu, jangan suka banyak belajar tapi tidak diamalkan. Lebih baik sedikit belajar tapi diamalkan, walaupun sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, istiqamah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman dunia wal akhirat wa rahimahuma, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, rahmatilah kami ya Allah lahir dan batin, agar kami terus beristiqamah Islam iman sampai akhir hayat. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Jadikan ilmu yang kami belajar ya Allah ilmu bermanfaat bagi kami, berguna bagi sisa umur kami.
Berikan ya Allah kepada kami kekuatan lahir dan batin agar kami mampu mengamalkan dalam istiqamah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ampunilah segala dosa kami, ampuni orang tua kami, ampuni saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, panjangkan umur jamaah sekalian ya Allah. Panjangkan umurnya, sihatkan badannya, murahkan rezekinya. Berikan kemudahan ke tanah suci haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, yang punya hajat di antara kami ya Allah, hajat lahir batin, hajat rumah tangga, hajat urusan dunia ya Allah, mudahkan segala hajatnya, kabulkan segala keinginannya ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Arhamar Rahimin, aku mohon untuk semua yang hadir di siang hari ini, bulan masing-masing ke rumahnya sudah diampuni segala dosa ya Dzal Jalal wal Ikram. Aku mohon ya Arhamar Rahimin, ya Allahul Ahadus Samad, ya Allahul Ahadus Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Untuk semua jamaah yang hadir di siang hari ini, bulan masing-masing membawa ridha-Mu ya Allah ya Dzal Jalal wal Ikram. Mana Kau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di Masjid Al-Latif ini. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama jumpa lagi di dalam surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad. Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta orang tua kami ya Allah, anak kami ya Allah, anak dan cucu kami ya Allah. Pelihara anak dan cucu kami ya Allah menjadi anak salih salihah, anak penghafal Al-Quran, anak yang menjaga nama baik keluarga kami, anak yang membanggakan kami di dunia dan di akhirat ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب